Jajanan pasar klasik ini selalu enak dimakan kapan saja. Bagian luarnya kering, renyah, dan kokoh dengan isian pasta kacang hijau yang lembut dan legit. Cocok banget untuk teman ngopi atau ngeteh. Sekarang sama-sama kita buat. Pertama, kita akan membuat isian kacang hijaunya terlebih dahulu. Pertama, sudah aku siapkan panci untuk merebus kacang hijaunya. Tuang 1 liter air, lalu nyalakan api. Tunggu hingga air mendidih. Selanjutnya, kalau sudah mendidih, ini sudah aku cuci bersih kacang hijau sebanyak 250 gram dan ini tanpa direndam ya teman-teman. Selanjutnya kita masak selama 10 menit. Nah, kalau sudah 10 menit kita matikan apinya dulu. Lalu tutup panci dan diamkan selama 30 menit. Biarkan dalam kondisi tertutup seperti ini ya. Kalau sudah 30 menit dalam kondisi masih tertutup, kita masak kembali kacang hijaunya selama 10 menit. Kalau sudah 10 menit, kemudian kita matikan apinya. Nah, coba kita buka ya. Ini dia hasilnya, kacang hijau yang sudah kita rebus dan diamkan tadi. Selanjutnya proses menggiling kacang hijau. Di sini aku pakai blender untuk menghaluskan kacang hijaunya. Selanjutnya tambahkan 150 gram gula pasir. Kalau sudah halus, tuang ke dalam wadah lain. Karena ini teksturnya masih encer banget, jadi selanjutnya kita masak isian kacang hijau ini. Pindahkan ke wajan yang sudah kita siapkan. Masak kacang hijau dengan api sedang cenderung kecil. Lalu tambahkan 60 ml minyak goreng sambil diaduk. Masak hingga airnya menyusut ya, sambil terus diaduk-aduk supaya tidak gosong. Nah, ini sudah mulai set atau menyusut airnya dan kacang hijau sudah mulai tidak lengket di wajan ataupun di spatulanya atau mulai kalis ya. Nanti kalau sudah dingin, pasta ini bisa kita bentuk. Kalau sudah menyatu seperti ini, bisa kita angkat dan pindahkan ke wajan. Kalau sudah dingin, ini aku mulai pulun-pulun. Untuk beratnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Kalau untuk onde-onde aku timbang berat isiannya sebanyak 15 gram. Kalau untuk kueto bisa 7-9 gram, seperti itu ya teman-teman. Ini dia isian kacang hijaunya sudah jadi. Bisa kita gunakan untuk kue onde-onde, kueto, roti, mochi maupun bakpao. Selanjutnya kita akan membuat adonan kulitnya. Siapkan wadah yang bersih dan kering. Masukkan 250 gram tepung ketan putih. Lalu masukkan 75 gram gula pasir. Lalu tambahkan 1 sendok teh baking powder, 1 sendok teh garam. Aduk hingga merata menggunakan spatula. Selanjutnya masukkan 100 gram kentang. Ini kentangnya sudah aku kukus dan dihaluskan ya. Kemudian aduk-aduk kembali menggunakan spatula. Selanjutnya masukkan 200 ml air putih hangat. Hangat ya teman-teman, bukan panas. Masukkan secara bertahap sambil diaduk menggunakan spatula sampai mencapai tekstur adonan yang pas ya. Tuang kembali sisa airnya. Kemudian aku mulai uleni menggunakan tangan. Uleni adonan hingga kalis. Artinya tidak ada adonan yang menempel di wadah ya. Nah, ini sudah kalis dan tekstur adonannya tidak kering dan tidak terlalu basah. Seperti ini sudah pas ya. Untuk mengeceknya apakah adonan kita sudah pas, ambil secukupnya adonan dan pulungkan. Jika tidak ada bagian yang retak, artinya adonan sudah siap untuk kita isi dengan bahan isi. Untuk satu resep adonan kulit ini beratnya 600 gram.
Selanjutnya ambil satu adonan, lalu pipihkan dan isi dengan isian kacang hijau yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian rapatkan supaya nanti nggak gampang meletus. Bulatkan dan dirapikan dengan diguling-gulingkan di telapak tangan seperti ini ya. Bulatkan dan dirapikan dengan diguling-gulingkan di telapak tangan seperti ini ya, sampai bentuk bulat dan halus. Nah, kalau sudah bulat halus seperti ini, langsung kita gulingkan di biji wijennya. Agak ditekan-tekan supaya biji wijennya menempel. Karena adonan kulitnya sudah basah, jadi kita tidak perlu mencelupkan ke dalam air. Ini dia hasilnya, rapi ya. Lakukan hingga semua adonan habis. Ini onde-ondenya sudah siap kita goreng. Kemudian panaskan minyak goreng secukupnya untuk menggoreng onde-onde. Rapikan dulu onde-ondenya supaya bulat bagus dan wijennya tidak lepas. Goreng onde-onde dengan api sedang saja. Jangan diaduk sebelum buihnya keluar supaya nanti bentuk onde-ondenya tidak penyok ya teman-teman. Nah, kalau sudah keluar buihnya seperti ini, bisa kita aduk-aduk supaya matangnya merata. Harus dengan sabar ya untuk menggoreng onde-onde ini. Nah, semakin banyak buihnya, onde-onde juga mulai mengembang. Goreng hingga warna kuning kecoklatan. Nah, kalau matangnya sudah merata seperti ini, bisa kita angkat dan tiriskan minyaknya. Untuk menggoreng onde-onde selanjutnya, tunggu hingga minyak agak hangat ya. Ini dia hasilnya yang tadi kita goreng. Semuanya bagus, mengembang dan kokoh ya. Garing di luar dan kokoh, tidak penyok-penyok bulatnya. Tidak penyok-penyok, bulatannya sempurna. Dalamnya juga berongga. Sekarang kita coba ya. Ini lembut dalamnya. Terlihat kulitnya juga lembut. Isiannya juga lembut, legit, enak, manisnya juga pas. Cocok banget untuk teman ngopi atau ngeteh. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.